warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabar? Semoga puasa hari ini tetap semangat ya. Kembali lagi di LHI Berkisah. Kali ini bersama dengan Ustazah Helita, kita akan melanjutkan kisah Muhammad Teladanku. Pada episode kemarin, Solih-solihah telah menyimak kisah tentang pernikahan agung antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini masih melanjutkan dari cerita tersebut, kita akan belajar tentang perawakan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Solih-solihah, jarang ada pernikahan yang dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah, diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Nah, sementara kaum wanita Bani Hashim telah berjalan lebih dahulu dan diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dan lampion-lampion yang digantung dengan rantai-rantai emas. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Khadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa dari guci perak. Nabi yang tampan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan rasul, melainkan mereka itu gagah dan berwajah tampan. Dan Nabi kita tercinta Muhammad SAW adalah salah satu yang tertampan di antara mereka. Khadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Dia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan tiada duanya saat itu. Abu Thalib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Waraqah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita. Solih-solihah, tidak ada laki-laki segagah Nabi kita Muhammad SAW. Paras mukanya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam, di tepi putih matanya agak kemerahan. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar, berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dengan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang-orang patuh padanya. Nah, bagaimana dengan mahar pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW? Simak dialog berikut ini. Waraqah bin Naufal berkata, "Saksikanlah para hadirin," dengan suara agak keras, "saksikanlah bahwa aku menikahkan Khadijah dan Muhammad dengan mas kawin senilai 12 ekor unta." Masya Allah, besar sekali ya mahar pernikahan Khadijah. Nah, solih-solihah, Muhammad SAW telah mendapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda yang miskin, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkatnya menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang mencukupi. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan gembira dan penuh rasa hormat. Semua undangan yang hadir berharap bahwa dari pasangan yang sangat ideal ini kelak lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga tahu
bahwa Khadijah akan mendukung suaminya dengan kasih sayang dan harta berlimpah. Sebaliknya, mereka juga berharap bahwa Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Kehidupan berlanjut dan keikutsertaan suami istri itu dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati mereka. Walau telah mendapat kehormatan demikian itu, Muhammad SAW tetaplah seorang yang rendah hati. Itu adalah sifatnya yang sangat menonjol. Jika ada yang mengajaknya bicara, tidak peduli siapapun itu, dia akan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan dengan hati-hati, Muhammad SAW bahkan memutar badannya untuk menghadap orang yang mengajaknya bicara. Semua orang tahu bahwa bicara Muhammad sedikit. Dia justru lebih banyak mendengarkan pembicaraan orang lain. Sekali bicara, Muhammad SAW selalu bersungguh-sungguh. Namun, Muhammad bukanlah orang yang tidak bisa diajak bergurau. Dia sering juga membuat humor dan mengajak orang lain tertawa. Tetapi yang dikatakannya dalam gurauan sekalipun adalah sesuatu yang benar. Solih-solihah, orang-orang menyukai Nabi kita Muhammad SAW yang apabila tertawa tidak pernah sampai terlihat gerahamnya. Apabila marah, tidak pernah beliau itu sampai tampak kemarahannya. Orang tahu bahwa beliau marah hanya dari keringat yang tiba-tiba muncul di keningnya. Muhammad SAW selalu menahan marah dan tidak menampakkannya keluar. Orang-orang menyayangi Muhammad SAW karena beliau adalah orang yang lapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain. Muhammad SAW adalah orang yang bijaksana, murah hati, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Namun, di balik semua kelembutan itu, dia mempunyai tujuan yang pasti. Berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sifat-sifat demikian berpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan Muhammad SAW. Nah, demikian tadi solih-solihah cerita dari kisah Muhammad Teladanku, bagian dari perawakan dan sifat Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah ya dari cerita tadi. Sudah akhiri dulu untuk perjumpaan kita sore hari ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.